Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, teman-teman semua. Pada video kali ini kita akan belajar materi figural. Kita akan mulai di nomor 23 ya. Pertanyaannya, tentukan gambar berikutnya. Jadi gambar berikutnya ini adalah gambar yang dikasih tanda tanya ini ya, teman-teman. Oke, pertama-tama untuk memudahkan, jadi gambarnya ini adalah tiga kelompok, dan tiga kelompok. Kita kasih nama dulu, ini kelompok satu, kelompok kedua, dan kelompok ketiga. Jadi kita akan mencari gambar untuk mengisi yang tanda tanya ini, tapi dilihat dari pola hubungan kelompok satu dan kelompok dua. Oke, kita lihat terlebih dahulu ya dari bentuk. Bentuknya itu tidak berubah. Di kelompok satu itu bentuknya persegi, kemudian di sini seperti bentuk L untuk kelompok kedua, dan kemudian untuk kelompok ketiga itu lingkaran ya, dengan dua warna hitam dan putih. Jadi di sini yang perlu kita perhatikan adalah warnanya hitam dan putih, dan kemudian posisinya ya teman-teman. Oke, kita amati dulu untuk kelompok satu. Ini ada gambar hitam, kemudian hitamnya bertumpuk dengan putih, dan kemudian gambar putih. Oke, kita lihat ya, untuk di sini berarti ada gambar satu. Anggaplah ini kita kasih namanya supaya tidak bertindih. Ini A, B, dan C ya. Kemudian ini gambar A, B, dan C. Kalau kita amati untuk kelompok satu, di kotak A dan kotak C itu saling bertumpang tindih di kotak B, di mana posisi hitam itu terletak di sebelah kiri dan posisi putih terletak di sebelah kanan. Ya, jadi ini posisinya sama. Kalau di yang gambar tumpang tindih, yang putihnya di sebelah kanan, maka dia di sebelah kanan juga, yang putih tunggalnya gitu ya. Di mana di sisi sebelah kiri ini, yang warna hitam ini berada di paling depan. Oke, kita pakai alur berpikir seperti itu untuk di kelompok 2. Warna putih terletak di sebelah kiri, di mana warna putihnya memang di sebelah kiri. Karena warna putihnya di sebelah kiri, maka warna putihnya ini, bentuk L yang warna putih ini berada di paling depan. Kemudian, ini untuk L yang warna hitam terletak di sebelah kanan dan benar dia di sebelah kanan. Tetapi perbedaannya di sini gambar tumpang tindihnya itu ada di kotak A, begitu ya. Kalau di sini berada di kotak B. Oke, sekarang kita gunakan logika 1 dan 2 ini untuk di kelompok 3 ya, teman-teman. Di sini ada lingkaran putih, berarti ada lingkaran hitam juga gitu ya. Kita lihat lingkaran hitam. Nah, lingkaran putihnya ini berada di sebelah kiri ya, teman-teman. Berarti kita cari lingkaran putihnya yang sebelah kiri untuk yang gambar tumpang tindih, di mana lingkaran putihnya juga berada di paling depan. Ini yang sebelah kirinya adalah lingkaran hitam. Berarti kita eliminasi jawaban yang C, ini salah. Ini juga salah karena lingkaran hitam yang di sebelah kiri, sedangkan di kelompok 3 ini lingkaran putih yang di sebelah kiri ya. Berarti ini dicoret. Ini juga dicoret. Kenapa? Karena lingkaran hitam yang di sebelah kiri. Oke, berarti kita sudah mengeliminasi pilihan jawaban C, D, dan E. Selanjutnya, karena lingkaran putih ini di sebelah kiri, kita lihat dari pola kelompok 1 dan kelompok 2, gambar yang sebelah kiri itu terletak di paling depan. Ya, gambar hitam terletak di paling depan, kemudian ini gambar putih terletak di paling depan, di mana posisi gambar putih ini untuk kelompok 2 itu di sebelah kiri, bagian kiri, dan gambar hitam ini juga di bagian kiri. Artinya, bulat putih ini berada di sebelah kiri dan di bagian paling depan ya. Nah, kalau kita lihat di pilihan jawaban A dan B untuk yang bagian ini kita kasih nama ini ke kotak B, semuanya sama ya. Berarti kita tinggal cari apakah jawabannya itu yang dengan lingkaran hitam atau dengan lingkaran putih. Oke, kalau kita lihat di sini untuk gambar tunggal, ada yang warna putih, ada yang warna hitam. Ada yang warna hitam dan ada yang warna putih. Di mana gambar yang sebelah kanan
itu akan berada di bawah. Gambar yang di sebelah kiri akan berada di paling depan. Oke, ini sudah benar, berarti kita kan sudah punya gambar yang warna putih ya. Satunya lagi berarti gambarnya itu yang berwarna hitam. Dan yang berwarna hitam ini berada di lapisan kedua, yang warna putih berada di lapisan terdepan. Sehingga jawabannya adalah pilihan jawaban yang A. Oke, selanjutnya kita lanjut lagi di nomor 24. Pilihlah gambar yang benar untuk melengkapi gambar yang kosong. Jadi di sini teman-teman ada 9 kotak. Soal seperti ini ada yang muncul di tahun 2023, di mana kita diminta untuk menyusun gambar yang hilang begitu ya, di mana gambarnya itu ada 9 kotak seperti ini. Kalau di paket soal yang saya terima itu ada, mungkin di paket soal teman-teman yang lain yang pernah tes SKD CPNS tahun 2023 bisa saja tidak muncul begitu ya teman-teman. Nah, kalau dari sini teman-teman, dia punya berbagai bentuk, kemudian yang harus kita amati juga di nomor 24 ini ada bulat yang berwarna hitam dan warna putih ya. Nah, untuk mulai alur berpikirnya, kita lihat ya, setiap bentuk, misalkan ini kotak pertama, kelompok ya, ini kelompok kolom pertama, kolom kedua, dan kolom ketiga. Kalau soalnya seperti ini teman-teman, kalian tidak perlu lagi melihat perbedaan bentuk. Karena kenapa? Kalau di sini segitiga, di bawahnya segitiga, berarti di sini juga. Kalau di sini segi 2, 3, 4, 5, segi 5, berarti di bawah sini juga segi 5 ya. Karena kalau kita lihat polanya itu tidak ada perubahan bentuk. Kalau di sini bentuknya kubus, berarti di sini juga kubus. Oke, kita lihat dulu ini, berarti kita eliminasi gambar yang tidak sesuai, gitu ya. Oke, eh, berarti pilihan jawaban A masih bisa. Jawaban yang B kita eliminasi. Jawaban yang C kita eliminasi. Jawaban yang E kita eliminasi. Sekarang kita lihat lagi perbedaannya di gambar besar ini ya teman-teman. Titik hitam, ini titik hitam, putih, hitam, putih, hitam, putih. Berarti ini juga selang-seling ya teman-teman. Berarti ini titiknya hitam, putih, dan hitam. Oke. Nah, dari sini tadi kita kan tinggal menyisahkan pilihan jawaban A atau D ya. Yang penting ini titiknya itu adalah yang bulatnya itu kosong dan bulatnya itu hitam. Dan itu jawabannya adalah bagian D, teman-teman. Karena jawaban yang A ini semuanya hitam, oke? Oke, sehingga jawabannya adalah pilihan jawaban yang D. Selanjutnya, nomor 25. Tentukan, maksudnya ini tentukan gambar selanjutnya ya. Tentukan gambar selanjutnya untuk melengkapi gambar berikut. Oke, jadi kita diminta untuk mengisi kotak berikutnya itu gambarnya seperti apa. Kita lihat ya teman-teman. Pertama, kita namain dulu kotaknya menjadi kotak 1, 2, 3, 4, 5, dan 6. Kalau dari sini kita lihat pola warnanya saja yang acak begitu ya, karena tidak ada perubahan bentuk, adanya perubahan warna. Nah, warna yang bisa kita amati, pertama warna dasarnya, hitam, hitam, putih, putih. Ingat ya teman-teman, yang bagian sini saja ya, hitam, hitam, putih, putih. Kalau ini hitam, berarti warna dasarnya ini hitam ya. Oke, bagian yang di sini ya. Oke, semuanya hitam, hitam dan hitam berarti pilihan jawaban D kita eliminasi. Karena putih, begitu ya. Kemudian selanjutnya kita lihat yang perbedaannya cukup mencolok itu adalah warna ini ya. Warna hitam yang di tengah, ini hitam, hitam, putih, putih. Ini hitam, berarti di sini juga kemungkinan hitam ya teman-teman. Jadi yang warnanya di tengah-tengah ini putih kita eliminasi. Oke, kita dapatkan jawabannya adalah B, teman-teman. Selanjutnya nomor 26. Tentukan gambar yang hilang. Nah, kalau kita lihat dari sini, ini adalah gambar bentuknya gitu ya.
dari gambar 1, 2, 3, dan 4. Jadi ini gambarnya berguyur, dia gambarnya. Dari sini, kemudian yang kedua, kita kasih lagi gambarnya seperti ini ya. Nah, ini garisnya sama seperti gambar yang satu. Kemudian dia tambahkan 2 garis di sini. Oke. Berarti di sini pasti sudah ada gambar ini ya, gambar seperti gambar 2 ya, teman-teman. Kita lanjutkan saja menggambarnya. Di sini, di sini, di sini, di sini. Nah, karena jawaban yang di kotak 4 ini, karena gambar di kotak 4 ini sudah ada X, gitu ya. Berarti kan gambarnya ini sudah lengkap ya. Oke, kita buat ulang supaya tidak tertindih dengan tanda tanyanya. Seperti ini untuk gambar di kotak 1 ya. Kita tambahkan lagi gambar di kotak kedua seperti ini. Nah, oke, dari sini kita bisa mengeliminasi pilihan jawaban E, pilihan jawaban D ya, teman-teman. Karena kenapa? Karena sudah kurang gitu. Ini juga ada, di sini tidak ada ya. Berarti ini juga kita eliminasi. Kemudian ini juga tidak ada bagian sini. Bagian sininya juga tidak ada. Berarti ini kita eliminasi dan jawabannya itu adalah pilihan jawaban yang A ya, teman-teman. Jadi ini untuk kotak ketiga seperti ini. Ini kan gambarnya tuh baru sama seperti kotak kedua ya. Untuk kotak ketiga itu nanti ada kita kasih warna biru supaya bisa dilihat perbedaannya. Ini untuk gambar yang ketiga. Nah, ini gambar yang ketiga. Ketiga supaya kalian tahu warnanya. Kemudian ini gambar yang kedua. Dan ini gambar yang ke-1. Sehingga nanti untuk gambar yang keempat, misalkan gambar yang keempat kita gunakan warna ungu ya. Ini gambar yang keempat, dia tinggal tambah di sini lagi nih. Nah, berarti gambarnya itu dia buat gambar 1, 2, 3, 4 ini. Dari gambar 1 permulaannya hingga gambar keempat, hingga menjadi gambar keempat, begitu ya. Oke, selanjutnya semoga bisa dimengerti ya teman-teman untuk nomor 26. Selanjutnya nomor 27. Tentukan gambar berikutnya. Pilihan jawabannya A, B, C, D, E. Nah, dari sini teman-teman kita lihat ini adalah permulaannya ya. Di sini. Kemudian gambar yang ini itu maju 1 langkah ke sini ya. Sehingga di sini yang biru. Kemudian yang ini bergeser juga ke sini. Ini juga biru. Kemudian yang ini dia bergeser lagi sehingga dia pindahnya ke ujung gitu ya. Ujung sini. Oke. Selanjutnya, apakah polanya memang seperti itu? Kita lihat lagi. Yang ini pindah ke sini. Gambarnya seperti ini. Yang ini pindah lagi karena sudah mentok, dia ulang lagi dari awal gitu ya. Di sini. Yang ini pindah lagi ke sampingnya, jadi dia di tengah. Oke, berarti pola ini bisa digunakan teman-teman. Sekarang kita buat dulu garis 3 seperti ini. Yang ini pindah ke sampingnya karena sudah mentok, berarti di sini yang kita arsir ya. Oke, kita gunakan warna biru saja teman-teman supaya dia bisa mirip. Oke, ini polanya tetap sama ya, seperti yang tadi ya teman-teman. Ini berarti dia geser ke kiri karena sudah mentok, berarti yang ini yang diarsir. Lalu yang ini dia pindah lagi ke sebelahnya, berarti yang di tengah yang diarsir. Yang baris ketiga ini dia pindah lagi ke sini, berarti yang di pinggir sini yang diarsir. Sehingga jawabannya adalah yang B, teman-teman. Oke, selanjutnya kita lanjutkan nomor yang terakhir, yaitu nomor 28. Pilihlah gambar yang benar untuk melengkapi gambar yang hilang. Oke, gambar ini ya. Pilihan jawabannya ada A, B, C, D, dan E. Dari sini kita melihat adalah dari pertanyaannya ini adalah kumpulan dari segitiga ya teman-teman. Oke, sekarang kalau kita lihat satu-satu karena gambarnya ini ada 9, jadi kalian jangan lihatnya seperti,
Oke, ini kemudian ke sini, misalkan ini berputar begitu. Misalkan ya, misalkan ini saya kasih nomor 1, 2, 3, 4, 5 gitu, 6, 7, 8 misalkan. Kalian mau lihat nih satu-satu pergerakannya. Nah, itu tuh bisa teman-teman, bisa jadi ada soal yang bisa kita lihat satu persatu seperti itu. Tapi untuk soal ini, sepertinya kita lihat dulu secara keseluruhan ya. Jadi ini kalian lihat dulu ya. Kenapa dia tidak bisa dihapus? Jadi ini ada garisnya ya teman-teman. Nah, di sini kita gunakan dulu untuk gambar yang di tengah-tengah ini sebagai titik acuan. Saya tulis di sini titik acuan ya, karena dia di tengah-tengah, jadi tidak, jadi kita ini sebagai acuannya dulu untuk mempermudah. Jadi saya melihat gambar ini seperti ini ya teman-teman. Gambar ini itu seperti cerminan, ini baris 1, baris 2, baris ketiga. Oke. Baris 1, dan ini juga cerminannya. Kalau yang ini ke kiri, yang ini ke kanan. Oke. Kemudian kalau yang ini, baris 2 ini cerminannya ke sini. Lihat deh. Jadi dia ke sini ya. Nah, sehingga kalau yang di sini, berarti kan yang di kotak ini, yang di kotak ini tuh nanti kita bisa analogikan ke kotak yang ditanyakan gitu. Kalau yang ini saja, dia itu cerminan, cerminan seperti ini. Warnanya saya ganti jadi hijau, mungkin terlihat ya. Yang ini hijau, yang ini cerminan gitu. Berarti yang ini juga cerminan dong gitu lah. Berarti ini cerminan ya, begini jadinya. Nah, apakah ada jawaban seperti ini? Dan ternyata jawabannya adalah B, teman-teman. Gitu ya alur berpikirnya. Jadi kalau misalnya kalian di soal, karena kita kalau misalnya mengerjakan soal figural ya teman-teman, kalian jangan berharap kalian dapat soal yang sama persis nanti. Misalkan kalian belajar di YouTube gitu ya, menemukan soal figural, kalian jangan berharap akan mendapatkan soal yang sama persis nanti pada saat SKD. Itu tidak ya teman-teman. Jadi kita belajar membahas soal figural ini supaya kalian terbiasa dengan alur berpikirnya, atau jika kita nanti menemukan gambar yang sejenis begitu ya, kita sudah tahu kalau misalnya bentuknya mirip-mirip. Oke, berarti saya bisa gunakan alur berpikir seperti ini, gitu ya, teman-teman. Jadi saya tidak mengklaim gitu ya, soal yang kita bahas di sini nanti itu akan keluar nih di SKD itu, ya nggak bisa. Pokoknya kita belajar figural, latihan gimana caranya kita bisa eh, me- melatih alur berpikir kita supaya kita bisa cepat memandang sebuah gambar, begitu ya. Nah, misalkan di gambar seperti ini ya, kalau misalnya teman-teman kalian nanti dapat gambar yang kayak gini bentuknya gitu ya, kalian bisa satu persatu. Jadi kalian bisa lihat satu persatu. Kalau misalnya dia misalkan seperti ini ya. Nah, kalau ini kita bisa lihat per baris, per per kolom gitu ya. Oke, ini gambarnya sama segitiga semua. Berarti itu tidak perlu kita amati begitu ya. Berarti bentuknya tidak perlu kita amati. Ini bisa kita amati per kolom. Kalau misalnya nanti kalian ketemu soal yang seperti ini bentuknya, ini kan kita lihat saja, oke, ini sepertinya di baris dia tidak sama. Kemudian di baris 1 tidak sama, bagaimana polanya ya gitu ya. Di baris kedua sepertinya dia tidak ada pola yang tepat begitu ya, yang bisa diamati. Kalau untuk pola yang seperti ini, jika kita tidak bisa menemukan polanya secara langsung, apakah dia itu per kolom ataupun per baris, jadi kalian harus amati keseluruhannya, gitu ya teman-teman. Oke, kita cukupkan saja pelajaran kita pada video kali ini. Semoga bermanfaat. Semoga Allah mudahkan urusan kita semua. Diakhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa dukung kami dengan cara subscribe, like, dan share ya teman-teman.